Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu lagi dengan saya Muhnur Sodik di channel pendidikan. Pada video sebelumnya telah dipaparkan kunci jawaban dan pembahasan masing-masing soal nomor 1 sampai dengan nomor 15. Tentu saja jika hanya tahu saja kunci jawaban soal-soal ujian tersebut tentu tidak cukup jika tidak tahu bagaimana suatu jawaban itu benar dan bagaimana suatu pilihan itu salah. Pada kesempatan ini akan diulas dengan tuntas soal-soal tersebut, yaitu nomor 16 sampai nomor 30. Selamat mengikuti. Bagi yang baru saja mampir di channel ini, silahkan subscribe. Bagi yang belum, saya doakan semoga cepat subscribe. Terima kasih. Dah. Nomor 16, bacalah kalimat berikut. Penggunaan kata sanksi. Bahkan, agar semua warga mematuhi norma sosial, masyarakat juga menyepakati sanksi bagi mereka yang melanggar norma. Kata sanksi dalam kalimat tersebut bentuknya salah. Mestinya kata sanksi yang dimaksudkan adalah hukuman, yaitu dengan kata sanksi huruf SANKSI. Meskipun cara pembacaannya sama, menyatakan bahwa kata sanksi bentuk yang tidak sesuai dengan konteks. Mestinya kalau berarti hukuman, sanksi menggunakan huruf K pada G, SANKSI. Sehingga jawaban yang paling tepat adalah jawaban D. Kata tersebut memiliki makna kata ambigu. Kata ambigu adalah kata yang memiliki makna ganda. Kata tersebut tidak baku. Kata sanksi ini penggunaannya tidak tepat. Kata tersebut tidak sesuai dengan KBBI. Kata ini sudah sesuai dengan KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Soal nomor 17. Perhatikan teks berikut. Pantai Kartini berada di pantai utara Pulau Jawa. Pantai itu memiliki ombak yang tenang. Ombak yang tenang di pantai ini membuat rasa sangat tentram sekali. Tak mengherankan jika banyak wisatawan yang berkunjung ke sana. Kalimat nomor 3 tersebut tidak efektif karena ketika kita membaca soal nomor 17, perhatikan teks berikut, kemudian kita berpindah membacanya kalimat nomor 3 tersebut tidak efektif. Sebenarnya kita cukup membaca nomor 3. Meski demikian, jika merasa tidak cukup hanya membaca nomor 3, Anda bisa melanjutkan dengan kalimat-kalimat berikutnya atau kalimat sebelumnya. Nomor 3, ombak yang tenang di pantai ini membuat rasa sangat tentram sekali. Kata sangat dan kata sekali mestinya tidak bisa dipakai secara bersama-sama. Kita mestinya menggunakan kata sangat saja. Ombak yang tenang di pantai ini membuat rasa sangat tentram, atau ombak yang tenang di pantai ini membuat rasa tentram sekali. Konjungsi tidak tepat di pada kata di ini sudah tepat, kemudian tidak memiliki subjek dalam kalimat-kalimat soal tersebut. Semua kalimatnya menggunakan subjek. Pantai Kartini subjeknya, kemudian ombak yang tenang juga merupakan subjeknya. Nomor 18, cermati paragraf berikut, kemudian paragraf tersebut tidak padu karena paragraf dinyatakan tidak padu apabila beberapa kalimat sesudah kalimat utama atau sesudah gagasan utama tidak menjelaskan gagasan tersebut. Biasanya paragraf itu dimulai dengan kalimat utama dan kalimat utama itu merupakan gagasan utama. Oleh karena itu pada kalimat-kalimat berikutnya mestinya menjelaskan kalimat pertama. Membaca kalimat pertamanya yaitu pada bulan Oktober 2007 saya mendapatkan kesempatan untuk belajar di Jepang selama 1,5 tahun melalui beasiswa program penataran guru. Kalimat pertama ini menjelaskan bahwa saya mendapatkan kesempatan untuk belajar, sehingga kalimat-kalimat sesudahnya mestinya menjelaskan kalimat tersebut. Maret 2009 saya menyelesaikan program penataran guru dengan sukses, membawa banyak ilmu dan pengalaman dari Nagoya University dan Aichi University of Education. Kalimat kedua ini masih menjelaskan kalimat pertama. Kalimat ketiga, kabuki adalah salah satu seni pertunjukan yang terkenal di Jepang yang hanya dimainkan oleh pria. Bahwa kalimat ketiga ini tidak menjelaskan kalimat sebelumnya atau gagasan utama. Paragraf tersebut tidak padu karena
kalimat yang nomor 3. Nomor 19 berkaitan dengan pembentukan kata. Keluarga merupakan pendidikan pertama dan utama bagi pembentukan. Ini tidak begitu masalah nomor 19, jadi kita bisa melanjutkan pada soal berikutnya. Perintahnya, kalimat utama paragraf tersebut ditandai dengan nomor kalimat utama. Kita bisa memperkirakan bahwa kalimat sesudah kalimat pertama itu haruslah merupakan penjelasan dari kalimat pertama. Pemimpin yang begitu berarti kata begitu menjelaskan kalimat pertama. Selanjutnya, dia tak akan pernah, kata dia menjelaskan kalimat pemimpin yang kurang tepat, sehingga kalimat ketiga pun menjelaskan kalimat pertama. Dia akan menumpuk semua energi. Kalimat 4 di sini ada kata dia. Maka kita bisa menjawab bahwa kalimat utamanya terdapat pada nomor 1. Selanjutnya nomor 21, gagasan utama. Gagasan utama sering terletak pada kalimat pertama. Kita bisa menjawab dengan mudah sebenarnya apabila kita mengetahui ciri-ciri gagasan utama tersebut. Gagasan utama merupakan inti dari paragraf dan bersifat umum. Kalimat pertama, orang tua perlu sadar betul tentang pendidikan bagi anak-anaknya. Gagasan utama paragraf tersebut, kesadaran orang tua terhadap pendidikan anaknya. Kalau kita melanjutkan dengan kalimat berikutnya pun akan menjelaskan kalimat pertama. Nomor 22, cermati teks berikut. Ringkasan selalu terdiri atas 2 paragraf. Intinya bahwa 2 paragraf itu masing-masing kita ambil gagasan utamanya. Gagasan utama paragraf pertama apa? Gagasan utama pada paragraf kedua itu apa? Lalu kalau sudah kita temukan gagasan utama paragraf pertama dan gagasan utama pada paragraf kedua, kita gabungkan menjadi kalimat. Gagasan utama pada paragraf pertama yaitu tentang minyak zaitun. Gagasan utama pada paragraf kedua tentang kandungan, sehingga jawaban yang paling tepat adalah yang B, yaitu minyak zaitun merupakan jenis minyak yang sehat karena mengandung lemak tak jenuh. Selanjutnya, perhatikan paragraf berikut. Bullying atau perundungan adalah penggunaan kekuasaan atau kekuatan untuk menyakiti seseorang atau kelompok orang, suatu perilaku, mengancam, menindas, dan membuat perasaan orang lain tidak nyaman. Simpulan isi paragraf tersebut. Simpulan mirip-mirip sama dengan gagasan utama. Hanya saja simpulan adalah kata akhir atau pendapat akhir dari suatu pernyataan yang terdapat di dalam paragraf. Apakah pendapat akhirnya? Yaitu perundungan merupakan tindakan yang tidak layak dilakukan oleh siapapun karena dampak bagi korban sangat besar. Beda dengan gagasan utama. Gagasan utama itu fakta yang terdapat di dalam bacaan, sedangkan simpulan, opini atau pendapat akhir dari sebuah paragraf. Selanjutnya nomor 24 tentang keunggulan buku pada ulasan. Ini sangat mudah apabila di dalam teks tersebut ada kalimat yang mengunggulkan buku, berarti itulah jawabannya. Contohnya di sini ada buku filosofi kopi merupakan salah satu karya D yang isinya tidak ruwet. Kata tidak ruwet ini menyatakan keunggulan. Kemudian buku ini berkisah Ben dan Johnny dalam mendirikan kedai kopi yang diberi nama filosofi kopi. Nomor 2 tidak menyatakan keunggulan atau kelemahan. Nomor 3, buku ini banyak memberikan pelajaran melalui pesan moral, juga memiliki nilai keunggulan. Sedangkan nomor 4, namun isi cerita buku filosofi kopi terkesan monoton, berarti nomor 4 ini bukan merupakan keunggulan buku. Dengan demikian, jawaban yang paling tepat adalah nomor 1 dan nomor 3. Nomor 25 yaitu tentang sebuah lukisan dengan pertanyaan komentar. Komentar ini pun adalah sebuah ulasan berdasarkan fakta. Kalau kita membaca dengan teliti, yaitu tentang lukisan berjudul kapal dilanda badai, maka jawaban yang paling tepat adalah jawaban ulasan yang berkaitan dengan bacaan tersebut, yaitu ulasan lukisan menarik karena kita bisa membayangkan suasana yang digambarkan. Soal nomor 26, perhatikan data buku berikut. Data buku, ada judul, penulis, penerbit, keunggulan, kelemahan. Pada jawaban-jawaban berikutnya, yaitu tentang teks tanggapan yang tepat berdasarkan data. Teks tanggapan yang dimaksudkan adalah sesuai dengan data di sini. Tidak boleh menyimpang satupun. Jadi nanti tanggapan itu berisi judul, penulis, penerbit, keunggulan, kemudian kelemahan dalam tanggapan-tanggapan
yang disajikan pada A atau B atau C atau D. Selanjutnya nomor 27, struktur cerita kita tahu bahwa adanya orientasi, adanya komplikasi, ada resolusi. Sayangnya saat lomba berlangsung, kaki kanan belakang Cici terjerat akar pohon. Ia menangis sedih, selain kesakitan ia tidak menyelesaikan dan memenangkan lomba. Cici semakin sedih saat mendengar bahwa lukanya akan lama sembuh. Cici, ikut ibu yuk, daripada bersedih. Lebih baik membantu ibu merawat tanaman wortel kita di kebun. Ajak ibu membiarkan lamunan Cici. Nah, ini adalah bagian dari orientasi. Selanjutnya nomor 28, bacalah kutipan cerita berikut. Jadi soal yang berkaitan dengan konflik, bisa sebab konflik, bisa akibat konflik. Kita harus mengetahui dulu konfliknya apa. Kalau sudah kita ketahui konfliknya apa, yang menyebabkan konflik itu apa. Kalau sudah diketahui kedua-duanya, maka akibat dari konflik itu apa. Maka 3 jenis pertanyaan itu mudah kita jawab. Selanjutnya nomor 29, mencermati kutipan teks cerpen. Ini berkaitan dengan nomor 28. Kalau nomor 28 tadi adalah penyebab konflik, nomor 29 akibat konflik. Mestinya kalau ada soal ketiga, yaitu konflik. Konfliknya apa, sebab konflik tadi apa, kemudian mengakibatkan apa. Nomor 30, nomor terakhir untuk sesi kali ini. Cermati teks berikut. Penulis menyampaikan cerita yang mudah dipahami. Pendapat yang menyatakan persetujuan terhadap teks tersebut. Tokoh dalam novel seakan menggurui para pembaca. Akhir cerita kurang memberi kesan. Kata kurang memberi kesan adalah pernyataan yang tidak setuju. Konflik yang terus-menerus memprihatinkan bagi tokoh. Jawaban yang paling tepat adalah sebaiknya novel ini menjadi pilihan bahan bacaan pembaca. Demikianlah ulasan dan pembahasan soal nomor 16 sampai dengan nomor 30. Sampai bertemu lagi pada kesempatan lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi yang baru saja mampir di channel ini, silakan subscribe. Bagi yang belum, saya doakan semoga cepat subscribe. Terima kasih.